Selamat siang teman-teman. Pada sore ini saya akan mempresentasikan atas eh, visualisasi project eh, pada eh, online course untuk Introduction to Visualisasi, di mana di sini saya akan melakukan customer analysis sales menggunakan Tableau. Perkenalkan, saya Zulkarnain Prastio, bisa kalian panggil saya Tio. Saya ini adalah seorang siswa Pacman AI batch 9. Saat ini saya mencari peluang dalam quantitative analysis, supply research, misalnya research, dan data science. Dengan latar belakang saya sebagai lulusan teknik industri dengan stream supply chain engineering di Binus University pada saat yang lalu. Saya sangat antusias sekali tentang supply chain, data science, strategi risk, dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Semoga dengan latar belakang dan pembelajaran ini akan membangun keberlanjutan saya di masa yang akan datang, utamanya sukses untuk industri teknologi. Pada agenda project ini ada 4 yang akan saya tampilkan, yaitu mengenai seleksi data set yang saya pilih, kemudian melakukan eksplorasi objektif terhadap data tersebut, dan menampilkan hasil analisa dan melakukan eksplorasi hasil tersebut, serta juga melakukan demonstrasi secara interaktif hasil dashboard yang saya telah visualisasikan menggunakan Tableau. Di sini financial design saya tampilkan melalui Tableau, di mana saya melakukan customer analysis sales dari data.word.com, di mana di sini saya mengambil data mengenai US state sales data from October 2020 sampai September 2021. Baiklah, pada tahap ini adalah yang paling eh, yang sangat menentukan dalam pembahasan, di mana tahap proyek ini ada beberapa yang akan ingin kita ketahui, yaitu bagaimana revenue per region, kemudian bagaimana revenue based on month, eh, berdasarkan tahun yang tadi kita dapatkan itu 2020 sampai 2021, dan bagaimana revenue berdasarkan umur dan kuantitinya, diskon, persentase korelasi, dan kemudian bagaimana persentase revenue per region, dan terakhir adalah bagaimana revenue per kategori untuk jenis kelamin. Baiklah, tahap pertama untuk menjawab bagaimana revenue per region dari hasil analisa yang telah saya lakukan menggunakan data. Di sini didapatkan sebuah chart eh, di mana chart ini menunjukkan bahwa secara total bahwa eh, revenue untuk region itu 0,3 juta sampai 15 juta US dollar, di mana di sini hasil untuk negara bagian yang paling tertinggi adalah bagian selatan, yaitu Texas untuk kotanya, di mana mendapatkan eh, 15,5 juta US dollar. Ini adalah hasil pendapatan yang tertinggi dibandingkan negara bagian lainnya seperti Western, Northeast, dan Midwest. Dan kedua,
Saya tampilkan hasil revenue berdasarkan bulan dari tahun 2020 sampai 2021, di mana menggunakan line chart. Di sini dapat kita lihat bahwa total revenue-nya yaitu sampai 57 juta US dollar, di mana untuk hasil yang sangat fantastik didapatkan yaitu pada bulan Desember 2020, yaitu mencapai 57,7 juta US dollar. Ini adalah pencapaian lebih tinggi daripada bulan lainnya. Ada kemungkinan terjadinya penurunan ini uh, terjadinya resesi seperti pasca post COVID-19, atau ada faktor lainnya yang uh, bisa terjadi. Dan ketiga, akan menjawab bagaimana revenue berdasarkan umur. Secara umum, untuk revenue hampir mendekati atau hampir sama, di mana usia produktif uh, di range 20 sampai range gold year, yaitu 70-an, hampir menyamain. Dan pendapatan dari 7 grup berdasarkan umur, untuk revenue yang terbesar berdasarkan umur yaitu umur di 30 sampai 40, di mana pencapaiannya sebesar 44,78 juta US dollar. Dan keempat, kita akan menjawab bagaimana kuantitatif diskon persentase korelasinya, di mana data ini ditampilkan secara scatter plot dari diskon persentasenya dari 0 sampai 75%, bahwa diskon yang paling terbesar yaitu 75% mendapatkan highest quantity order, dan quantity order tersebut mencapai 371. Ini adalah quantity order yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan selanjutnya nomor 5, kita akan menjawab bagaimana persentase revenue untuk per negara bagian, di mana negara bagian didapatkan ada Midwest, Northeast, South, dan West. Dari chart yang kita tampilkan menggunakan pie chart, didapatkan bahwa negara bagian selatan adalah mendominasi mendapatkan revenue yang tertinggi dibandingkan negara bagiannya, negara bagian lainnya, yaitu sebesar 38,37%. Dan nomor 6, di sini kita akan menggali bagaimana pendapatan per kategori. Di sini didapatkan per kategorinya, kita pisah lagi antara female dan male, di mana di sini dapat kita sajikan, di mana kita dapat insight bahwa revenue untuk per kategori yang tertinggi itu adalah mobile dan tablets, baik itu female revenue maupun di bagian male revenue. Dan jika kita bandingkan antara female revenue dengan male revenue, female revenue untuk kategori mobile dan tablets itu mendapatkan pencapaian tertinggi dibandingkan yang lainnya. Dan insight yang kita dapatkan lainnya yaitu, walaupun female revenue mendapatkan hasil lebih besar dibandingkan kategori barang lainnya, tetapi secara keseluruhan didapatkan barang atau pendapatan
bahwa mail revenue itu lebih besar eh, eh, pendapatan barang lainnya secara total, yaitu sebesar 19.382. Cukup menarik di sini saat kita tampilkan menggunakan bar chart, di mana kita pisahkan ada primary revenue, kategori, dan uh, mail revenue. Ini adalah em, sebuah chart yang sangat indah untuk ditampilkan, di mana bagian-bagian eh, apa saja yang pencapaiannya cukup besar sampai yang terkecil. Di sini eh, dapat insight yang begitu besar dan cukup menarik untuk kita gali secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan saya tampilkan dashboard di mana hasil yang telah kita sampaikan eh, ada 6 chart yang kita tampilkan, ya. Baik ada line chart, bar chart, eh, ada tree map, kemudian pie chart dan scatter plot. Chart ini sangat berguna untuk menentukan tipe data yang bisa kita tampilkan seperti apa, karena em, penampilan data akan sangat menarik orang untuk membacanya, eh, di mana itu akan menjadi value yang tinggi eh, sebagai misal kita sebagai data analyst atau business intelligence maupun sebagai data science yang akan datang. Di mana saya pribadi adalah seorang kandidat untuk data science. Saya harus belajar tentang analisis ini, apalagi untuk sales di perusahaan yang akan saya tempuh nantinya. Dan secara keseluruhan didapatkan ada 4 kunci yang telah kita sampaikan barusan, di mana tidak jauh yang saya tampilkan sebelumnya, bahwa insight secara keseluruhan eh, negara Texas, maaf, kota Texas itu mendapatkan revenue yang terbesar dibandingkan kota negara di negara bagian lainnya. Dan secara umum untuk revenue berdasarkan umur itu hampir mendekati atau hampir sama, di mana usaha produktif adalah em, eh, penghasil utama untuk revenue berdasarkan eh, umur. Dan dari data dan chart yang kita tampilkan sebelumnya, bahwa negara bagian selatan eh, itu eh, lebih mendominasi, dan untuk kategori mobile dan tablet adalah kebutuhan yang sangat signifikan tinggi dibandingkan barang lainnya yang ingin dibeli atau diinginkan oleh seorang customer. Dan memang secara keseluruhan female revenue menguasai di bidang untuk mobile dan tablets, tapi secara keseluruhan male revenue lebih mendominasi di setiap barang, di mana hasilnya didapatkan itu sebesar 19.382. Baiklah, demikian presentasi yang saya sampaikan dalam proyek visualisasi, di mana di sini saya tampilkan ada linket saya dan email saya. Semoga ini berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikan maupun cara visual yang saya eh, analisa. Demikian dari saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.